Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Tamimah Salsabila, NIM 253. Kali ini akan membahas chapter 6 mengenai Gaining an Understanding of the Client System of Internal Controls, atau memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien. Pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian internal dari sudut pandang teoritis, dengan contoh bagaimana hal itu dapat diterapkan secara praktis pada suatu organisasi. Kemudian, pentingnya mengevaluasi bagaimana perencanaan dan implementasi pengendalian akan mencegah kesalahan penyajian material terjadi. Yang pertama yaitu pengendalian internal yang ditentukan. Pada organisasi, pengendalian internal didefinisikan sebagai konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi yang meliputi sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugas. Ini penting karena akan dapat mengontrol efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika dalam standar audit, definisi pengendalian internal yaitu memperhatikan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan juga kepatuhan hukum yang berlaku. Ini penting dilakukan untuk dapat melakukan penilaian awal atas pengendalian risiko. Ada 7 tujuan pengendalian internal yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif. Pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi adalah nyata, dicatat dengan benar, diklasifikasikan, diringkas, dan diposting dengan tepat waktu. Tujuan yang pertama yaitu nyata, yaitu kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua, tercatat. Adanya kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga, bernilai. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi. Yang keempat, rahasia. Adanya kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar dengan benar. Yang kelima, diringkas. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan ada diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam yaitu diposting. Kontrol untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang ketujuh yaitu ada tepat waktu, yaitu terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam akuntansi dengan periode yang benar. Terlepas dari itu, pengendalian internal memiliki batasan inheren. Yang pertama, kesalahan manusia yang mengakibatkan rusaknya pengendalian internal. Yang kedua, pemahaman yang tidak efektif tentang tujuan pengendalian. Kemudian, kolusi oleh dua atau lebih individu untuk menghindari kontrol. Yang keempat, adanya kontrol dalam program perangkat lunak yang diganti atau dinonaktifkan. Selanjutnya, pengendalian internal tingkat entitas. Sebagaimana diatur dalam ASA 315, pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, proses penilaian risiko entitas. Yang ketiga, informasi. Yang keempat, aktivitas pengendalian dan pemantauan pengendalian. Selanjutnya yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur, dan mencakup beberapa elemen. Yang pertama ada elemen komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Integritas dan nilai etika elemen penting dari lingkungan pengendalian karena mempengaruhi perancangan, administrasi, dan pemantauan proses utama. Ini termasuk tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi insentif, tekanan, dan peluang yang mungkin mendorong personel untuk terlibat dalam tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis.
Yang kedua, ada komitmen terhadap kompetensi. Komitmen manajemen terhadap kompetensi ini mengacu pada pertimbangan tingkat keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi dan memastikan bahwa staf dengan keterampilan yang diperlukan dipekerjakan dan disesuaikan dengan pekerjaan yang tepat. Yang ketiga yaitu ada partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan entitas. Akibatnya, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memiliki kewajiban untuk memperhatikan pelaporan keuangan entitas kepada pemegang saham dan investor publik, dan untuk memantau kebijakan akuntansi entitas serta proses audit internal dan independen. Yang keempat ada filosofi manajemen dan gaya operasi. Pemahaman mengenai filosofi dan gaya operasi manajemen diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Pemahaman ini mempengaruhi penilaian auditor tentang bagaimana manajemen membuat penilaian dan estimasi akuntansi, serta memberikan wawasan tentang kompetensi dan motivasi manajemen. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi klien menyediakan kerangka kerja di mana aktivitasnya untuk mencapai tujuan seluruh entitas yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipantau. Kemudian menetapkan struktur organisasi termasuk mempertimbangkan bidang utama, wewenang, dan tanggung jawab serta kesesuaian jadwal pelaporan. Selanjutnya yaitu penetapan wewenang dan tanggung jawab. Penetapan wewenang dan tanggung jawab mencangkup bagaimana wewenang dan tanggung jawab untuk aktivitas operasi yang ditetapkan dan bagaimana hubungan pelaporan dan hierarki otorisasi ditetapkan. Ini mencangkup kebijakan yang berkaitan dengan praktik bisnis yang tepat, pengetahuan dan pengalaman personel kunci, dan sumber daya yang disediakan untuk melaksanakan tugas. Yang terakhir ada elemen kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Kebijakan dan sumber daya manusia berkaitan dengan perekrutan, pelantikan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, dan kompensasi karyawan. Selanjutnya yaitu proses penilaian risiko entitas. Proses penilaian risiko entitas adalah proses untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. Ini mencangkup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku pada entitas. Untuk risiko yang teridentifikasi, manajemen memperkirakan signifikansinya, menilai kemungkinan yang terjadi, dan memutuskan tindakan untuk mengelolanya. Penilaian risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan meliputi identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka akuntansi, misalnya SAK. Setelah risiko diidentifikasi, manajemen akan melakukan yang biasanya yaitu dengan memulai rencana, program, atau tindakan lain untuk mengatasi risiko. Selanjutnya ada sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengontrol operasi entitas. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang andal. Sedangkan komunikasi adalah proses di mana informasi diberikan kepada mereka yang membutuhkannya secara tepat waktu. Misalnya, pelaporan manajemen bulanan yang berisi informasi tentang kinerja perusahaan keuangan dan digunakan oleh banyak perusahaan sebagai cara utama untuk mengkomunikasikan informasi ini kepada eksekutif dan direktur. Informasi ini diidentifikasi, ditangkap, dan diproses, kemudian dilaporkan oleh sistem informasi. Informasi sistem ini dapat
terkomputerisasi, manual, dan atau kombinasi keduanya. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan audit berikut. Yang pertama ada tinjauan kinerja. Aktivitas pengendalian ini termasuk tinjauan kinerja aktual dengan anggaran, perakiraan, dan kinerja periode sebelumnya dan menghubungkan berbagai set data seperti operasi atau keuangan dengan satu sama lain. Yang kedua, memproses informasi. Berbagai macam kontrol dilakukan untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Memproses informasi kontrol ini bisa dengan manual atau otomatis, yaitu dengan aplikasi. Yang ketiga yaitu ada kontrol fisik. Aktivitas ini meliputi keamanan fisik aset, termasuk kecukupan perlindungan atas akses ke aset dan catatan, dan penghitungan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Yang keempat yaitu pemisahan tugas yang tidak sesuai. Konsep ini tidak boleh dilakukan oleh seorang karyawan dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugasnya secara normal. Tugas pokok yang tidak sesuai dan harus dipisahkan ini antara lain seperti otorisasi atau persetujuan transaksi yang mempengaruhi aset, penahanan aset, dan pencatatan atau pelaporan transaksi. Selain itu, kontrol atas pemrosesan transaksi ini tidak boleh dilakukan oleh pihak yang sama yang bertanggung jawab untuk benar-benar mencatat atau melaporkan transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu pemantauan pengendalian. Menurut definisinya, pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi. Salah satu aktivitas pemantauan yang paling umum adalah fungsi audit internal. Di banyak organisasi, auditor internal berkontribusi pada pemantauan aktivitas klien melalui evaluasi yang terpisah. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang fungsi pengendalian internal, dengan memfokuskan perhatian yang cukup besar pada evaluasi, desain, dan implementasi pengendalian. Ketika memperoleh pemahaman tentang proses pemantauan klien di tingkat entitas, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, apakah evaluasi berkala atas pengendalian internal dilakukan? Kemudian, sejauh mana personel dalam melaksanakan tugas rutinnya memperoleh bukti apakah sistem pengendalian internal terus berfungsi? Kemudian, sejauh mana komunikasi dari pihak eksternal menguatkan informasi yang dihasilkan secara internal atau menunjukkan masalah. Kemudian ada pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini dikarenakan karena jumlah karyawan yang sedikit, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Selain itu, seringkali tidak praktis bagi organisasi yang lebih kecil untuk membuat jejak kertas dokumentasi yang sesuai yang memungkinkan penilaian pengendalian internal dilakukan. Namun, terlepas dari batasan ukuran entitas ini, pengendalian internal tetap ada. Biasanya dalam bisnis yang lebih kecil, ada seorang manajer atau pemiliknya yang terlibat dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Pengendalian internal tingkat transaksi. Pengendalian tingkat transaksi adalah pengendalian yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Contoh arus transaksi pada proses penjualan mencangkup pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang.
Kemudian contoh arus transaksi pada proses biaya penjualan dimulai dari pembelian persediaan, penambahan biaya dan overhead, pengurangan biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan kontrol internal. Sebelum auditor menguji kontrol internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka. Bentuk dokumentasi yang paling umum yaitu pertama ada narasi. Ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil, di mana aktivitas akuntansi dan kontrol internal sederhana. Ini melibatkan auditor yang menggambarkan setiap langkah transaksi dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu bagan, alur, dan diagram logika. Bentuk dokumentasi ini digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan ringkasan auditor setiap langkah transaksi dari awal hingga akhir. Auditor juga memberikan perspektif visual dari transaksi dan membuat lebih sederhana bagi pembaca dan pengulas untuk memahami. Yang ketiga yaitu kombinasi narasi dan flowchart. Kombinasi aktivitas dari inisiasi ini hingga pelaporan dan aktivitas yang terjadi pada transaksi. Yang keempat yaitu ada daftar periksa dan kuesioner. Ini merupakan teknik lain yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis jenis prosedur kontrol internal yang paling umum yang harus ada. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem kontrol internal. Hasil dari memahami sistem kontrol internal yang diberlakukan klien adalah kemampuan untuk membuat pengamatan, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Auditor juga melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur kesalahan material. Seperti yang dibahas sebelumnya, beberapa pengendalian dalam sistem pengendalian internal memiliki dampak pelaporan keuangan, sedangkan pengendalian lainnya diterapkan untuk membantu entitas dalam memenuhi tujuan organisasi dan kepatuhannya. Auditor perlu mengkomunikasikan masalah kepentingan tata kelola sesegera mungkin dan pada tingkat tanggung jawab yang sesuai, termasuk kelemahan yang signifikan dalam desain atau implementasi pengendalian internal, karena alasan utama inilah auditor mempersiapkan apa yang sering disebut dengan surat manajemen. Surat manajemen atau disebut dengan surat rekomendasi adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen ini membahas mengenai kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit. Tujuan surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Pertimbangan profesional yang signifikan diperlukan dalam memutuskan apakah kelemahan yang diidentifikasi cukup signifikan untuk menjamin komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika auditor mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material yang tidak dikendalikan oleh entitas, atau jika menurut pertimbangan auditor terdapat kelemahan material dalam desain entitas atau penerapan pengendalian, mereka diharuskan untuk mengkomunikasikan kelemahan tersebut sesegera mungkin bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Memutuskan apakah suatu observasi harus dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola seringkali merupakan masalah konsultasi dan didiskusikan di antara tim audit. Tim terkadang akan menyiapkan surat manajemen interim ini pada akhir prosedur perencanaan dan interim dengan surat manajemen akhir yang diterbitkan pada saat penyelesaian audit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.